Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di bulan Muharram. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah menunaikan saum tanggal 10 Muharram, maka beliau bertanya kepada mereka. Orang-orang Yahudi pun memberi jawaban, hada yaumun salihun, yaumun najjallahu Musa min Fir'auna. Tanggal 10 Muharram adalah hari baik, hari di mana Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, dan hari itu juga Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Akhirnya kami orang-orang Yahudi menunaikan saum sebagai wujud syukur kepada Allah. Mendengar keterangan ini, maka beliau bersabda, ana ahaqqu bi Musa, aku lebih berhak untuk bersyukur atas selamatnya Nabi Musa. Akhirnya fasamahu wa amara bisiyamihi, Rasulullah pun menunaikan saum tanggal 10 Muharram dan mengajak kaum muslimin untuk menunaikan saum itu. Setelah beliau tunaikan saum tanggal 10, akhirnya beliau berpikir, kalau itu kita tunaikan, maka ada kesamaan kita dengan orang Yahudi. Biar berbeda, maka beliau bersabda, in ishtu al-am al-qabil la asumanatasi, tahun depan kalau aku masih hidup, benar-benar aku akan menunaikan saum tanggal 9. Berarti 9 dan 10. Belum sempat beliau ketemu tahun depan, ternyata beliau wafat. Berarti disunahkan untuk menunaikan saum tanggal 10 Muharram sebagai syukur kita atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Nah, ketika kita tunaikan saum tanggal 10, biar berbeda dengan orang-orang Yahudi, kita awali di tanggal 9. Insya Allah hari Sabtu dan Ahad, semoga tidak keliru, tapi tolong dicek. Insya Allah hari Sabtu dan Ahad kita akan menunaikan saum itu. Kalau di Bekasi itu sudah membudaya. Di Bekasi biasanya tanggal 9 dan 10 masjid-masjid mengadakan acara buka bersama. Nah, siapa tahu di Masjid An-Nur ada buka bersama, meskipun bukanya sekedar 1 butir kurma dan air putih. Baik, itu saja sekedar pengumuman. Hari ini kita akan masuk pembahasan tentang dosa riba, al-kabiratu ats-tsaniyatu asyrata, dosa besar nomor urut 12. Ketika disebut riba, kita buka kamus. Riba itu terjemahan aslinya adalah tambahan. Maka betul ketika memberi pinjaman 100.000, si pemberi pinjaman minta tambahan, tolong kembalikan 120.000. Nah, 20.000 itu namanya riba, maksudnya tambahan. Tapi perlu diketahui bahwa ketika riba disebut, jangan Bapak pahami seolah-olah riba itu hanya pada utang piutang. Coba kita buka kitab-kitab fikih, misalnya kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani membahas riba. Di antara riba yang disebut pada bab ini, 1, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba.
setiap transaksi utang piutang, si pemberi pinjaman mendapatkan manfaat materi atau non materi, maka ini adalah riba. Kullu qardin, setiap transaksi utang piutang, jarra manfaatan, si pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan, mau materi atau non materi, fahuwa riba, maka ini masuk kategori riba. Jadi saya memberikan pinjaman, ternyata saya dapat keuntungan, ini riba. Contoh, saya memberikan pinjaman kepada seseorang 30 juta. Kemudian orang itu untuk membuat saya tentram memberi jaminan berupa sawah, sertifikat sawah. Akhirnya saya sampaikan, Pak, selama pinjaman Bapak belum lunas, maka sawah saya yang garap. Berarti saya untung, bisa garap sawah dia. Nah, ini riba. Saya berikan pinjaman 10 juta, motor dijadikan jaminan. Kemudian transaksi mengatakan selama pinjaman belum lunas, motor saya pakai. Ternyata dipakai untuk touring, dipakai untuk pergi ke Masjid An-Nur, sholat 5 waktu, maka ini transaksi riba. Betul pinjaman 10 juta, kembali 10 juta, tapi kan saya dapat untung, bisa pakai motor dia. Termasuk pinjam 10 juta, kembali 10 juta, tapi tolong nikahkan anak Anda kepada saya. Nah, berarti saya dapat untung, dapat istri lewat transaksi utang piutang, ini riba. Nah, tadi disebut meskipun keuntungannya non materi, maka di kitab Ighatsatul Lahfan min Maqayidis Syaiton, tulisan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ditampilkan hadis riwayat Imam Muslim, meskipun meminta orang itu memindahkan jerami dari halaman untuk dimasukkan ke rumah, itu riba. Pak, pinjam duit 1 juta, tapi tolong ya kembali 1 juta. Oke, tapi tolong batu bata 20 masukkan ke rumah. Akhirnya dia ngangkat batu bata 20 dari halaman ke dalam rumah. Ini juga termasuk riba. Baik, ini satu. Yang kedua, di Bulughul Maram termasuk hadis yang cukup terkenal, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah laknat orang yang nyogok dan yang disogok. Ternyata para ulama memasukkan sogok menyogok ke dalam bab riba. Kenapa sogok menyogok masuk bab riba? Karena dengan sogok menyogok, harga normal akhirnya mendapatkan tambahan. Bikin SIM cuma 150, kemudian dia ditawari mau jalan biasa atau jalan tol. Nah, karena saya pernah langsung ditodong, ya udah jalan tol aja Pak, karena tetangga saya 10 kali bolak-balik tidak bisa. Nah, akhirnya dari 150 menjadi 250. Ini 20 tahun yang lalu. Nah, baik. Ini riba tidak riba karena ada tambahan. Tapi ada catatan, Imam Syafi'i memperbolehkan sogok menyogok kalau memang situasi menyebabkan itu hak kita dan hak itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan cara menyogok. Seperti bolak-balik saya mengajukan untuk membuat KTP. Hasilnya apa? Gagal maning. Selalu jawabannya apa? Belangko habis. Nah, akhirnya coba saya keluarkan duit warna hijau,
bukan biru, bukan merah, hijau. Ternyata matanya juga hijau. Wajilat qulubuhum, hatinya langsung bergetar-getar. Coba ntar kita lihat ke belakang, barangkali ada sisa-sisa, dan ternyata ada. Jadi saya sudah bolak-balik berbulan-bulan. Nah, jadi aslinya sogok menyogok termasuk riba. Kemudian yang ketiga, mengambil hadis adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wasyairu bisyairi wat tamru bit tamri sawaan bisawain yadan biyadin. Saya terjemahkan, tapi saya langsung memberikan contoh. Berdasarkan hadis ini berarti jual beli emas dan perak dengan sistem kredit itu riba. Jadi dua komoditi yang tidak boleh dikreditkan, emas dan perak. Karena emas syaratnya ya dan biyadin, harus kontan, dan sawaan bisawain, harus sama. Jadi silakan ibu-ibu, bapak-bapak kredit baju, kredit Tupperware, kredit apa Bu biasanya, Baskom, kredit apa lagi? Pokoknya itu urusan ibu-ibu. Yang HP itu boleh kredit. Tapi jangan coba-coba emas dan perak kita mendapatkan dengan cara kredit, itu tidak boleh. Termasuk arisan emas itu tidak boleh, atau arisan perak, karena emas dan perak harus kita dapatkan dengan cash. Kemudian yang keempat, masih berdasarkan hadis ini, termasuk shorof. Shorof itu kalau di Indonesia sering disebut dengan money changer, tukar menukar mata uang. Kalau rupiah dengan rupiah itu harus sama dan kontan. Misalnya saya membutuhkan uang 500 rupiah. Kalau di Bekasi dan Jakarta, di mobil itu sudah seolah fardu ain, itu ada uang 500 rupiah. Karena setiap belok sudah otomatis ada Pak Ogah. Di sana biasa 500 rupiah masih laku. Itu biasanya yang punya mobil pulang pergi itu minimal 10.000 bolak-balik. Karena banyak Pak Ogahnya. Kalau tidak diberi, riskan, mobil bisa baret. Nah, karena saya butuh uang 500 rupiah, maka saya minta kepada teman, bisa tidak saya mendapatkan uang 500 rupiah? Oh, ada. Akhirnya uang merah 100.000 saya berikan, kemudian saya mendapatkan 90.000. Itu termasuk riba. Jadi harus sama. Termasuk menjelang Idul Fitri, biasanya ada jasa penukaran uang baru di pinggir-pinggir jalan. Padahal sebenarnya kalau mau bagi-bagi duit di hari raya Idul Fitri, duitnya baru itu sebenarnya bikin stres penerima. Seperti saya masa kecil dapat duit 100 rupiah, celing baru, pengen jajan sayang, tapi kalau tidak jajan bingung. Nah, jadi mendingan tidak usah memberikan hadiah uang dengan mata uang yang baru. 100.000 kita sodorkan, kita akan mendapatkan 80.000. Itu termasuk riba. Nah, termasuk riba masih hadis ini, tukar menukar real dengan rupiah. Rupiah saya berikan hari ini, realnya baru besok. Itu tidak boleh. Harus yadan biyadin. Yadan itu yadun, tangan. Tangan saya maju, tangan dia saat itu juga maju. Ini terjemahan kontan.
Jadi bagi yang ingin berangkat umroh, tuker real kita berikan rupiah, rupiah saat itu kita beri, maka saat itu juga kita harus menerima realnya. Kalau tidak begitu masuk kategori riba. Apa itu Bu? Ada suara apa di belakang? Ya, ya. Minum kopi aja belum. Nah, ini kopinya masih panas. Ya, ya. Baik. Termasuk naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il kali bil kali. Jual beli hutang dengan hutang. Itu tidak boleh. Hutang dijual dengan hutang. Maksudnya apa? Contoh, arisan. Saya pernah ditanya, apa hukum arisan? Hukum arisan aslinya mubah. Tapi ketika Bapak mendapatkan duit dari arisan, misalnya dapat duit 5 juta, dari 5 juta kemudian piknik ke Parangtritis. Ketika Bapak piknik ke Parangtritis, itu sebenarnya sedang memanfaatkan uang pinjaman dari teman-temannya. Sementara salah satu doa dari Rasulullah SAW agar adalah menghindarkan diri, dilindungi oleh Allah dari terlilit hutang. Tapi hukum asli mubah. Nah, ketika ada teman dikocok, keluar nama dia 5 juta, sementara hari ini saya butuh duit. Mas, Anda dapat arisan hari ini. Gimana kalau arisan Anda saya ambil? Nanti Anda mengambil hak hari warisan yang jadwal saya. Cukup jenengan memberikan kepada saya tidak usah 5 juta, cukup 4.500.000. Nanti ketika saya dapat arisan, Anda akan menerima utuh 5 juta rupiah. Nah, ini termasuk jual beli utang dengan utang, di mana salah satu dari kedua pihak ada yang mendapatkan keuntungan secara materi. Kemudian al-bai'u ala bai'ataini, karena ada hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Nabi melarang melakukan 2 transaksi dalam satu transaksi. 2 transaksi dalam satu transaksi. Nah, hadis ini sudah saya sebut sekali di kajian itikaf. Ada orang datang beli rinso 1 kilo, menyodorkan uang 15.000, padahal rinso harganya 14.000. Orang itu akhirnya menerima rinso, menunggu kembalian 1.000 rupiah. Ternyata saya berikan permen atau ajinomoto, padahal nawaitu dari rumah dia hanya membeli rinso, tapi digiring untuk membeli rinso dan permen. Itu satu transaksi di atas 2 transaksi, dan para ulama memasukkan ini kategori riba. Kemudian man syafa'a li akhihi syafa'atan fa ahdalahu faqabilahu faqad ata baban min abwabir riba. Saya beri contoh langsung saja, tidak saya terjemahkan. Ada orang tertuduh telah melakukan pembunuhan, padahal dia bukan pembunuh. Pak Hakim memimpin sidang sangat jeli. Akhirnya apa? Kejelian yang Allah berikan kepada Pak Hakim membuat Pak Hakim tahu betul orang ini korban fitnah. Akhirnya ketuk palu,
si terdakwa dinyatakan bebas dari seluruh tuntutan dan wajib untuk dipulihkan nama baiknya. Akhirnya orang itu bersyukur kepada Allah, sujud syukur, pulang mengadakan syukuran karena sudah tidak dipenjara lagi. Suatu saat sowan ke rumah Pak Hakim, ngasih ingkung misalnya. Pak Hakim, ini wujud syukur saya kepada Allah, terima kasih kepada Pak Hakim karena Pak Hakim menjadikan wasilah bagi saya untuk lolos dari tuduhan. Nah, ini riba. Memberi hadiah kepada hakim ini riba. Kenapa riba? Karena hakim ketika memimpin sidang dia sudah mendapatkan gaji dari negara dan tidak boleh mendapatkan hadiah dari si terdakwa. Sama halnya guru bidang studi dipanggil oleh kepala sekolah. Ternyata kepala sekolah menyampaikan, "Bapak Ibu, kami kepala sekolah akan mengutus bapak-bapak ibu-ibu untuk survei buku-buku yang ada di penerbit-penerbit yang ada di Solo. Silahkan disurvei buku apa yang paling bagus, berkualitas, harga mantap, cocok buat murid-murid." Dari sekian ternyata akhirnya kepala sekolah memberikan amplop semua kepada guru untuk biaya transportasi, makan, dan uang lelah. Akhirnya seluruh guru sepakat buku yang paling bagus untuk pelajaran matematika, bahasa Inggris, IPA dan lain sebagainya ini buku dari penerbit 3 serangkai. Akhirnya teken kontrak, dikirim surat, 3 serangkai mengirimkan buku ke sekolah itu. Otomatis PT 3 serangkai merasa bahagia, bukunya laku, guru bidang studi akhirnya diberi amplop. Padahal guru ketika keluar bertugas mensurvei sudah dapat duit resmi dari sekolah. Ternyata dia mendapatkan hadiah dari PT 3 serangkai. Ini termasuk riba. Kenapa? Karena harga buku itu dipengaruhi oleh biaya produksi, biaya pengiriman, termasuk biaya memberikan hadiah-hadiah amplop-amplop kepada guru bidang studi. Baik, kelihatannya pada bingung, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Inilah contoh-contoh riba. Tapi kalau riba pada masa jahiliyah selain utang piutang termasuk bai'ul ainah. Bai'ul inah itu begini, saya punya rumah, ada yang pengen beli rumah saya. Pak, berapa rumah Anda? Saya mau beli. Oh, cash 100 juta, kredit 120 juta. Tapi saya hanya mau menjual rumah ini dengan kredit. Nah, udah, akhirnya dia beli rumah saya secara kredit selama 3 tahun. Begitu lunas, saya datang lagi kepada orang itu. Pak, ternyata rumah itu rumah bersejarah. Rupanya saya sulit untuk melepaskan rumah itu. Saya beli rumah yang sudah Anda miliki dengan cash harga 100 juta. Itu termasuk bai'ul inah, gaya rentenir ingin mendapatkan keuntungan biar tidak disebut rentenir, pura-puranya dia jual rumah dengan sistem cash dan kredit, tapi minta untuk dibeli kredit, begitu lunas dia beli kembali dengan harga cash. Baik. Nah, kemudian setelah kita paham masalah pertama berkenaan dengan riba, dalam Al-Quran Allah mengajak kepada kita untuk merenungi kias antara riba dengan sedekah. Allah berfirman,
yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghapus, menghilangkan keuntungan riba, dan Allah akan melipatkan keuntungan orang yang bersedekah. Jadi ini kias. Si A rentenir, si B rajin bersedekah. Si A punya 100.000 dipinjamkan kepada orang lain, akhirnya dia dapat keuntungan 50.000. 100.000 kembali 150.000. Seolah-olah dengan jadi rentenir dia dapat keuntungan 50.000. Tapi si B diberi keleluasaan rezeki, dia infakkan 100.000 untuk Masjid An-Nur. Secara logika kelong, dia sudah kehilangan 100.000. Tapi Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan hapus keuntungan riba dan Allah akan melipatkan keuntungan sedekah. Berarti ini logikanya logika agama, bukan logika matematika. Kalau teori matematika rugi kita bersedekah. Justru untung kalau kita memberikan pinjaman. Maka yarmhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Nah, pertanyaannya, logikanya apa? Kenapa saya berinfak 100.000 mendapatkan keuntungan? Logikanya karena setiap pagi begitu matahari terbit, malaikat akan langsung berdoa, Allahumma a'ti munfikon salafan. Ya Allah, berikan ganti yang lebih baik kepada orang yang berinfak hari ini. Yang berdoa malaikat, bukan makhluk sembarangan. Bahkan Allah berfirman, anfik unfak alaika, keluarkan infakmu, pasti akan aku ganti infak kalian. Maka Rasulullah memberikan kaidah naqasat shadaqatun min malin. Tidak mungkin harta akan berkurang kalau dikeluarkan untuk sedekah. Baik. Kemudian berkenaan dengan riba, utang piutang. Kenapa ini dikecam oleh syariat? Karena orang yang riba atau rentenir, dia sedang mencari keuntungan dari orang yang sedang kepepet, sedang kesulitan. Harusnya orang yang mendapatkan kesulitan itu kaidahnya man yassara musliman an mu'sirin yassarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang gemar memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesulitan, Allah akan berikan kemudahan nanti pada hari kiamat. Dia kan sedang bingung, butuh duit, malah kita datang untuk mendapatkan keuntungan dari orang yang sedang bingung. Harusnya apa? Sedekah, bukan rentenir. Bapak kepepet, duitnya berapa sih yang Bapak inginkan atau butuhkan? 1 juta, udah nih 1 juta. Maka orang yang bersedekah dia akan dapat keuntungan. Tapi orang yang memanfaatkan betul 1 juta kembali 1.500.000, pasti akan hilang keberkahannya. Maka kepada orang-orang yang sedang melihat saudaranya dalam kesulitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu lailatan usriyabi ala babil jannah maktuban as-sadaqatu bi asyri amsalihha wal qardu bi thamaniyata asyrata. Saat aku diisrakan di depan pintu surga, tertulis di pintunya, sedekah diberi kelipatan 10, memberikan pinjaman Allah berikan kelipatan 18 kali pahala. Berarti memberi pinjaman pahalanya lebih besar daripada memberi sedekah. Kemudian pada riwayat yang lain, khusiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad minal khairi syai'un. Nanti ada orang dihisab, ternyata pahalanya minim sekali, lebih banyak dosanya. Illa annahu kana yukhalitun nas fakana musiran. Tapi dia punya amal spesial. Kalau memberikan pinjaman
dia suka memberikan kemudahan bagi orang yang sulit untuk memberi pelunasan. Akhirnya apa? Allah pun berfirman, nahnu ahqqu bidzalika fajawazu anhu. Aku lebih berhak memberikan pemaafan untuk dia, maka bebaskan seluruh dosa-dosanya. Timbangan yang dia miliki dari amal soleh akhirnya diperberat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia masuk surga tanpa harus berurusan dengan neraka. Jadi ada orang timbangan dosanya lebih berat karena amal solehnya sedikit, cuma dia punya kartu as. Kartu asnya adalah setiap ada orang pinjam kepada dia, kalau kesulitan dia memberikan kemudahan-kemudahan hingga akhirnya dia memberikan pembebasan sama sekali. Baik. Kemudian berkenaan dengan riba, para ulama memberikan gambaran dosa riba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna arbar riba an yankihar rajulu ummahu. Dosa riba yang paling kecil itu setara dengan orang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Jadi saya memberikan pinjaman 100.000. Sekarang uang terkecil yang masih bisa dipakai apa, Pak? Harga berapa? 500 rupiah ya. Ya. Saya memberikan pinjaman 100.000. Kembali 100.000 plus 500 rupiah. Ini keuntungan terkecil. Ini dosanya seimbang dengan seorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Jadi si A rentenir, untungnya cuma 500 rupiah. Si B dia bersetubuh dengan ibu kandungnya sendiri. Mana yang lebih besar dosanya? Imbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian bagaimana dosa orang yang tenggelam dalam riba? Dua hal yang pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra Mi'raj. Dalam hadis yang sangat panjang, beliau melihat ada orang berenang di lautan darah. Bau amis akhirnya menyebabkan dia terpaksa berenang ke pinggir. Begitu di pinggir, malaikat sudah menyiapkan batu-batu untuk dijejalkan ke mulutnya dan betul-betul masuk. Karena tidak kuat dengan batu-batu yang dimasukkan ke mulutnya, akhirnya dia terpaksa berenang lagi ke tengah. Ternyata di tengah dia tidak kuat, bau amis dari darah, berenang lagi ke pinggir. Akhirnya ditanyakan kepada Jibril, haula'i aklatur riba, itu hukuman bagi orang yang hidupnya dari hasil riba. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ra'aitur rijala butunuhum kalbuyut. Aku melihat orang-orang perutnya sebesar rumah. Fihal hayat, di dalam perut itu banyak ular. Tura min khariji butunihim, terlihat jelas ular-ular itu bergerak di dalam perut, terlihat dari luar perutnya. Siapa itu Jibril? Lagi-lagi jawabannya, haula'i aklatur riba, itu hukuman bagi orang yang makan harta riba. Nah, berkenaan dengan riba yang dilaknat oleh Allah, disapu bersih. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi hum sawaun. Yang dilaknat oleh Allah, orang yang bertransaksi riba, orang yang menjadi penulisnya, orang yang menjadi saksinya. Kalau hari ini termasuk supirnya, termasuk satpamnya, semuanya dilaknat oleh Allah dan laknatnya digebiah-uyah. Semua dipukul rata. Baik, terakhir berkenaan dengan riba, ada satu syubhat riba di mana boleh memberikan pinjaman dengan syarat tidak 100%. Kalau di bawah 100% itu tidak dimasukkan ke dalam bab
riba. Ini subhat. Ini pemahaman yang keliru. Biasanya mereka mengambil ayat yang sebelum wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. 3 ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, jangan memakan hasil riba yang berlipat-lipat. Oh, kalau keuntungan 20, 30, 50% nggak masalah, itu tidak berlipat. Maka kita jawab, ayat ini ayat pertama kali turun berkenaan riba. Sebagaimana khamr turun 3 kali tahapan. 13 tahun khamr tidak disinggung di Mekah. Begitu di Madinah turun ayat wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr. Katakan Muhammad, khamr ada baiknya, ada jeleknya. Jeleknya lebih besar daripada baiknya. Ternyata para sahabat tetap minum khamr. Baru beberapa waktu kemudian turun ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan minum khamr sebelum sholat. Yang mau dem-deman nanti pada sholat. Ternyata para sahabat tetap meminum khamr. Baru beberapa waktu kemudian turun surat Al-Maidah menerangkan tegas khamr itu rijzun min amali syaiton, najis karena itu perbuatan setan. Jadi khamr itu tahapan turunnya secara bertahap sama dengan haramnya riba. Nah, ayat yang turun pertama kali itu, hai orang yang beriman, jangan memakan hasil riba yang berlipat-lipat. Tapi kan setelah itu muncul turun ayat, turun hadis secara bertahap hingga akhirnya akhir-akhir surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan semua riba sekecil-kecilnya. Harusnya ayat ini yang dijadikan patokan, jangan melihat di surat Ali Imran tadi. Nah, akhirnya kemudian ditutup bagaimana nasib uang riba. Ketika Bapak menyimpan uang di bank pasti ada bunganya. Para ulama memberi fatwa satu, karena uang riba itu uang kotor, silahkan gunakan untuk yang kotor-kotor. Contohnya apa? Membangun WC. Contohnya apa? Beli sikat WC, beli prostek. Jadi keuntungan dari menyimpan uang di bank itu gunakan untuk yang kotor-kotor. Fatwa kedua, boleh digunakan untuk sarana umum. Misalnya ini pos ronda gelap, akhirnya kita belikan lampu. Atau ada jalan berlubang, kemudian kita belikan semen. Nah, yang ketiga, ternyata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas berfatwa uang-uang yang disimpan di bank yang ada bunganya bisa diberikan kepada mujahidin Palestina untuk membeli senjata. Jadi mujahidin Palestina bila bisa membeli senjata, bisa membeli roket, bom dan lain sebagainya, donasi itu bisa Bapak kirimkan lewat uang-uang yang ada di bank, keuntungan dari penyimpanan uang itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan Bu, tadi pertanyaannya apa? Pun lali. Uang transfer. Ibu mau tukar apa Bu? Oh, tukar real.
Terus ibu transfer rupiah, ngirim rupiah pakai transfer. Terus realnya juga pakai transfer. Baik. Jadi gini, kalau pakai transfer silahkan saat mencet transfer duit rupiah, yang dijadikan patokan adalah real harga detik itu. Bisa dipahami ya? Jangan menggunakan gini, saya pencet rupiah, saya transfer, realnya kapan? Harga 2 jam yang akan datang. Itu tidak boleh. Detik itu transfer, detik itu kita mendapatkan real sesuai dengan harga rupiah real saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masih 3 menit. Silakan. Ya. Nah, pinjam uang ke BRI untuk bangun rumah. Kira-kira pinjamnya berapa? 90 juta. Nanti BRI minta kembali berapa? Pasti tidak 90 juta kan? Nah, itu pun riba. Itu riba. Sudah Pak, karena BRI dapat keuntungan. Udah, masalah riba kelihatannya sudah jelas. Silakan tanya di luar riba, silakan. Riba nasiah. Riba itu ada 2, riba nasiah dan riba fadl. Ini harus pakai ini ya. Baik, jadi riba itu ada 2, riba nasiah dan riba fadl. Contoh misalnya riba fadl, yaitu yang jelas 100.000 kembali 120.000. Itu disebut riba fadl. Sebentar, riba nasiah. Nasiah itu kaitannya dengan rentang waktu yang ada tambahan. Misalnya apa? Utang kalau jatuh tempo tidak bisa bayar, maka Anda akan kena denda. Seperti kredit motor. Bapak kredit motor. Kredit motor kalau cicilan dibayar tanggal 1, ternyata bapak-bapak lupa, tanggal 3 baru ingat, kira-kira dapat penalti tidak? Memang bapak nggak pernah pengalaman? Kalau saya dari dulu memang beli motor selalu cash, tapi teman-teman saya mengatakan bahwa itu ada penalti. Nah, itulah yang disebut dengan nasiah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang lain? Mas Pendi? Nah, jadi gini. Misalkan kita menikmati hasilnya, misalkan kita nonton BRI Liga 1 itu apa juga termasuk menikmati riba itu. Wah, jadi ini pandangannya jauh ke awang-awang nih, Masya Allah. Jadi gini, tentang GoFood, saya itu bukan berarti tidak bisa menjawab, tapi GoFood itu apa saya gak paham. Beli makanan lewat transaksi, lewat aplikasi. Jadi gini ya, intinya gini, kelemahan saya itu ada pada HP. Ya, 1.
karena saya tidak megang HP. Otomatis kalau Bapak nanya tentang apa IG apa lagi? Yang Facebook dan lain sebagainya, termasuk apa bikin status. Nah, itu saya nggak paham bikin status itu caranya bagaimana. Namanya juga tidak megang HP. Nah, termasuk transfer duit, termasuk pesan makanan lewat HP. Itu GoFood begitu. Dibayarnya belakangan itu. Jadi yang bayar itu apa ya? Yang bayar siapa? Yang bayar yang pesen itu. Duitnya itu. Sebenarnya Baru datang bayar. ini warung. Ini saya ngeklik ke sini, minta dikirim, bayarnya ke sini. Si ini ojeknya. Oh, jadi saya bayarnya ke Gojek. Gojek baru beli. Aplikasi lagi dapat uang lagi. Apa? Aplikasi. Dan seperti itu. Gojeknya yang beli, baru kita kontak setelah barang. Jadi Gojek bayar ke toko ini. Berarti kita bayar ke tukang Gojek. Nah, sekarang yang menfatwakan haram alasannya apa dulu? Nah, kita cancel dulu ya. Saya nggak tahu GoFood apa GoFood, Gojek apa nggak paham. Maka kelemahan saya kalau sedang umroh, urusan HP itu urusan istri saya. Masuk katanya nusuk apa itu nusak. Udah kamu yang mencet, yang pokoknya saya nggak tahu menau. Baik, cukup adzan dulu, nanti kita akan lanjutkan. Silakan.
Baik, jadi insya Allah saya sudah bisa mencerna. Jadi Gojek itu, GoFood ini toko. Saya pengen makanan, pesan ke pihak Gojek. Gojek beli ke toko, kemudian tapi kita sudah transfer duluan. Belum. Berarti apa COD itu? Oh ya udah baru tahu COD. Gara-gara Shopee. Nah, jadi baik. Kemungkinan beliau Ustadz, kalau tidak salah yang bicara masalah ini yang sering Dr. Erwandi Tarmizi. Begitu? Ya. Beliau sering menggunakan hadis wala yabi ma laisa indaka. Jangan menjual sesuatu yang belum Anda miliki. Menjual sesuatu yang belum dimiliki itu tidak boleh. Jadi kita bertransaksi dengan Gojek atau GoFood. GoFood kan belum memiliki roti itu, kita sudah menghubungi, baru GoFood akhirnya pergi ke toko itu. Kemungkinan ini ada yang dikritik yang saya ketahui dari keterangan Dr. Erwandi Tarmizi. Di antaranya begini. Saya pergi ke toko madu. Saya potret-potret itu madu. Akhirnya saya nulis di Facebook, jual madu berkualitas. Langsung klik, ada orang yang mau beli. Akhirnya silahkan Bapak transfer. Begitu orang itu transfer, baru saya pergi ke toko madu, beli, kemudian kirim lewat Shopee atau JNE. Berarti dia menjual madu yang belum dia miliki. Nah, itu yang sering dikritik oleh Dr. Erwandi Tarmizi. Tapi ada sebagian pakar ekonomi membolehkan menjual madu yang belum dia miliki dengan syarat dia sudah rekanan dengan toko madu itu. Pak, izin ya Pak ya, gimana kalau kita kerjasama? Saya ikut mengiklankan, nanti kalau ada calon pembeli transfer, saya baru bisa membeli madu Anda. Nah ini kan sudah rekanan, menawar-nawarkan madu. Betul madu itu belum dia miliki, tapi dia sudah mengadakan satu kerjasama. Baik, GoFood. Nah kemudian nonton bola Liga BRI. Memang anunya Liga BRI. Oh gitu, ya. Baik, jadi begini. Berkenaan dengan nonton bola. Saya dulu pecinta bola. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya memohon kepadamu, cabut kesukaan saya dengan tontonan bola. Karena senang nonton bola itu ya ada sedihnya juga, ada menderitanya. Orang yang nonton bola, sering nonton bola, berarti satu, dia pasti lama-kelamaan punya idola kesebelasan. Satu. Kemudian dia pasti tidak akan terima kalau idola kesebelasannya kalah. Ketika nonton pasti tegang. Kalau kalah sakit hati luar biasa. Saya masih ingat ketika kelas SD kelas 3 kalau tidak salah. Sakit hati luar biasa ketika Persib kalah dari PSMS Medan. Saya kan keturunan dari Tasikmalaya, bagaimanapun Persib itu Persik. Oh itu bagi saya sudah mendarah daging, Persib nu aing, punyaku. Jadi itu kerugian nonton bola itu begitu. Jadi akan frustasi, sedih ketika kesebelasan idolanya kalah. Terakhir saya nonton bola itu tahun 94 ketika Brazil lawan Italia, Piala Dunia Meksiko.
Itu ketika Brazil diserang, itu badan saya miring gitu, masya Allah. Mungkin bapak-bapak kasihan melihat saya. Akhirnya plong ketika juara. Ya sudah, setelah itu ya Allah, saya ingin cabut kecintaan saya kepada tontonan bola. Alhamdulillah akhirnya saya setelah itu merantau ke Jakarta menuntut ilmu, akhirnya menikah, sepakat tidak punya TV dengan istri. Alhamdulillah, otomatis kan tidak tahu jadwal pertandingan bola. Akhirnya apa? Persib kalah sakarepmu, Brazil kalah terserah, Barcelona juga kalah dari Real Madrid, saya juga tidak sakit hati. Jadi gini aja, intinya saya tidak akan mengatakan apa hukum nonton bola, tapi berdoalah semoga dikurangilah kecintaan kepada tontonan bola. Intinya tontonan bola itu sebenarnya tidak haram. Aslinya nonton bola itu tidak haram. Cuma nonton bola itu tidak menyehatkan. Mendingan main bola itu jelas menyehatkan. Baik. Punya gabah, belum saatnya dijual, tapi ada pedagang bakul. Oh, gabah datang, gabah diambil pedagang tapi belum dibayar. Status apa ini tulisannya ini? Statusnya dapat bahasa bagi hasil. Apa ini? Ya, gini aja. Saya pakai hadis aja langsung. Man aslafa falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin. Siapa yang menjual buah, buahnya belum matang, boleh dengan syarat sudah diberi ketentuan sekilo harganya sekian, bukan berdasarkan satu pohon. Jadi boleh, Pak, tolong buah yang ada di pohon ini jangan dijual kepada siapapun, saya pembelinya. Oke, nanti kalau panen saya tidak akan jual ke yang lain, tapi tetap sekilo harganya 3.000. Jadi bukan dibeli langsung satu pohon. Saat penjual membutuhkan baru dikembalikan dengan memberi tambahan bahasa bahagi hasil. Apa ini maksudnya ya Bu ya? Maksudnya jadi Mas Pendi tolong diterjemahkan, maksudnya gimana ini? Barangnya diambil dulu, terus kemudian dijual, begitu kira-kira Bu. Hasilnya balik hasil Bu. Ya. Wah, mendingan SMS aja. Nah, lebih jelas. Ini sudah injury time. Ya. Baik, kelihatannya cukup. Insya Allah kita akan masuk ke bab dosa besar memakan harta anak yatim untuk pekan depan, insya Allah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.